Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, namun sebelum kita mulai, kita absen dulu ya teman-teman. Mas Muhammad Yusuf, Hadir, Mas Muhammad Arya, Pak. Mbak Safira Isa. Oke, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sub CPNK 3.1 tentang pengertian ittiba, taklid, talfik dan ifta. Yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian ijtihad, hukum dan kedudukan-kedudukannya, kemudian juga model-model ijtihad dan indikator-indikator yang lain. Jadi untuk permulaan, mari kita berdoa, kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Jadi tentang masalah ijtihad pertemuan kemarin, bahwa pengertian ijtihad itu kalau kita lihat di kitab Lubul Usul, jadi mengerahkan seluruh kemampuan, al-wus'a litahsilidz dzan. Jadi mengerahkan seluruh kemampuannya seorang faqih untuk menghasilkan dugaan atas hukum. Itu yang dinamakan dengan ijtihad. Mungkin masih banyak lagi ulama yang mendefinisikan ijtihad, tapi intinya sama. Jadi mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan, menganalisis pola pikir terhadap hasil praduga terhadap hasil hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa pentingnya kita untuk menganalisis. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, Pak, izin menjawab. Oke. Karena mengapa kok kita itu penting untuk melakukan analisa? Karena permasalahan di dalam realitanya, dalam kehidupan itu banyak, tak terhingga batasnya. Sedangkan teksnya di Al-Quran, hadis itu terbatas. Makanya kita perlu melakukan analisis ataupun ijtihad untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah yang ada. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Safira. Oke. Jadi sesuai yang diterangkan Mbak Safira tadi, ijtihad, kita tahu sebuah makalah an-nusus mutanahiyah. Teks hukum itu sangat terbatas adanya. Wal waqi ghairu mutanahiyah. Sementara kasus-kasus hukum, kasus-kasus realita itu semakin berkembang. Tidak ada batasnya. Dan terus setiap hari, setiap saat kasus hukum itu pasti ada realita faktanya. Sedangkan teks-teks hukum yang membahas tentang itu sangatlah terbatas. Maka ijtihad inilah yang harus diperlukan. Oleh karena itu, tanpa ijtihad, hukum Islam akan mengalami kejumutan atau kebekuan. Maka dari itu ijtihad ini adalah sebuah mesin
yang menjaga hukum tetap hidup dan masih bisa relevan di setiap zaman. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Perubahan hukum itu akan dipengaruhi dengan perubahan zaman dan tempatnya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Kalau kita telah lebih dalam untuk menganalisis data, kita memerlukan sebuah 4 perangkat. Yang pertama, penguasaan kompleksitas bahasa Arab. Maka di kategori seorang mujtahid, dia itu harus menguasai beberapa ilmu bahasa Arab, termasuk ilmu nahwu, shorof, kemudian bayan, batiknya. Itu tiga kerangka yang sebenarnya banyak. Kalau di tahsil thariqatul khusulnya Mbah Sahal, tapi ada 3 pokok ini yang dipakai. Jadi dia menguasai tentang lughat, kemudian menguasai ilmu nahwu, kemudian menguasai ilmu shorof, kemudian menguasai bayan, ilmu bayani dan ma'ani. Itu termasuk salah satu penguasaan terhadap bahasa Arab. Walaupun banyak, ada arut, kemudian tapi itu enggak dianggap. Arut, kemudian ada bahas-bahas tentang masalah syair. Kalau menguasai akan lebih baik, tapi tidak termasuk daripada kriteria menjadi seorang mujtahid. Yang kedua, dia harus menguasai metodologinya, jadi menguasai usul fikih, qiyas dan istinbatnya. Yang ketiga, memahami ayat hukum, asbabun nuzul, kemudian nasih mansuhnya. Yang keempat, dia harus bisa mengintegritaskan kepada konteksnya secara adil dan memahami realitas sosial masyarakat modern. Nah, tentu ketika kita memahami secara global terkait masalah ijtihad, maka pintu ijtihad ini sangat terbuka. Ketika mujtahid ini sudah mencetuskan sebuah produk hukum kepada muridnya, maka ataupun kepada masyarakat, maka orang yang mengikutinya itu ada beberapa istilah. Ada istilah taklid, ada ittiba. Kalau taklid itu qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina ma'khuduhu. Jadi menerima pendapat seseorang sementara dia tidak tahu dari mana dalilnya itu, dari mana referensinya. Jadi angger ikut aja. Kalau kita menelisih di definisinya di kitab Lubul Usul, itu akhdhu qaulil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi. Jadi dia menerima atau mengambil kaul orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Itu namanya taklid. Kemudian itba. Itba itu kalau di kitab dasarnya qabulu qaulil qail wa anta tadri min aina ma'khuduhu. Menerima pendapat orang lain, kemudian disertai dia mengetahui dari mana pendapat itu diambil. Itu namanya apa? Itba. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan taklid itu sama dengan itba juga. Setiap taklid itu itba, tapi setiap itba tidak taklid. Itu masalah khilafiyah.
perbedaan mendasar ya, secara konseptual dalam menyikapi hukum, bahwa kita harus tahu posisi kita itu di mana. Kita sebagai muqallid atau sebagai mutabi. Maka dari kita harus tahu, satu, sadar akan metodologi. Sadar akan sebuah metodologi. Nah, yang kedua, kita harus tahu posisi intelektual kita. Yang ketiga, implikasi beragamanya bagaimana. Jadi cerminan daripada tanggung jawab ilmiah kita sebagai seorang mukallaf itu, apakah kita terlibat aktif memahami sumber hukum itu apa tidak. Maka kita harus tahu itu. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari sebuah metodologi pengambilan sebuah dalil hukum. Saya sudah tahu posisi kalian sebagai muqallid atau sebagai mutabi. Siapa ini itu taklid atau itba? Kalau kalian sudah tahu, maka hukum kalian ini, kalau kita lihat dari segi sifatnya, nanti ada talfek. Talfek itu apa? Istilah talfek itu seni menjahit hukum. Namanya menjahit itu apa? Menggabungkan. Menyambung, merangkai. Jadi secara etimologi menggabungkan dua tepi kain untuk dijahit, gabung. Nah, kalau definisi terminologinya, majmu'un min mu'allifil bihukmil mas'alati fil amali madhabaini fa'akthar. Jadi beramal, melakukan sebuah kegiatan amaliyah dalam satu masalah dengan hukum yang terdiri dari gabungan dua mazhab atau lebih. Jadi menggabungkan beberapa mazhab dalam satu qadiyah atau dalam satu masalah amaliyah. Contoh kasus, mengikuti satu mazhab dalam rukun wudu, lalu mengadopsi mazhab lain untuk hal yang membatalkan, dikerjakan dalam satu rangkaian ibadah, itu tidak bisa. Paham ya? Jadi rukun wudunya mazhab Syafi'i, tapi hal yang membatalkan wudunya dia ikut mazhab Maliki. Itu namanya apa? Talfek. Jadi menggabungkan dalam satu permasalahan dari beberapa mazhab. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Untuk menggugah suasana, mari kita nanti kalau saya tunjuk mulai angka 1 ya, bilang angka 1, kemudian kalau sudah ke angka 5 bilang sip. Paham? Paham. Nah, setiap yang saya tunjuk nanti berarti angka 1, 2, 3, 4, sip. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, sip. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18. 19. Sip. Tepuk tangan untuk lembaga fatwa yang di Indonesia yang terkenal yaitu ada lembaga Bahsul Masail-nya Nahdlatul Ulama. Jadi memakai tradisi dan pendekatan qauli. Karakteristiknya apa? Berakar dari sistem musyawarah pesantren, kemudian memfokuskan kajian pada literatur otoratif klasik atau kitab kuning. Metodologi utamanya itu lebih mengutamakan pendekatan qauli, merujuk langsung pada teks-teks mazhab yang ada. Kemudian
untuk kemaslahatan umatnya, arsitektur hukum Islam di Indonesia ini memang dibangun dengan metodologi yang sangat berbeda-beda. Tapi seluruh metode itu baik taklid, ittiba maupun talfik yang sifatnya institusional itu mengerucut pada satu muara, yaitu menjaga maqasidus syariah. Demi memastikan hukum memfasilitasi, bukan membebani umat Islam di Indonesia. Di maqasidus syariah nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Baik, dari keterangan saya tadi, mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya akan tanya. Dari keterangan saya tadi, mungkin ada yang bisa menjelaskan dengan singkat apa perbedaan seorang mujtahid dan seorang mufti. Menjawab, Pak. Jadi seorang mujtahid itu adalah seseorang yang memiliki keahlian, otoritas untuk menistinbat hukum atau menggali dari sumbernya langsung, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Sedangkan mufti itu adalah seseorang yang seorang ulama yang bisa menjelaskan hukum-hukum dari seseorang yang bertanya. Itu seorang mustafti bertanya, maka seorang mufti harus memberikan fatwa atau penjelasan tentang hukum tersebut. Maka kalau mujtahid itu adalah orang yang bisa mentakhrij, sedangkan mufti itu adalah orang yang bisa tarjih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Arya. Hampir benar nggih. Jadi saya lengkapi aja bahwa kalau seorang mujtahid atau khususnya di mujtahid mazhab itu bisa mentakhrij. Apa? Takhrij sebuah hukum. Dalilnya apa? Qurannya apa? Hadisnya apa? Ijma'nya apa? Kisnya apa? Kemudian kalau mufti itu tidak mentakhrij, tapi membandingkan antara kaul satu dengan kaul yang lain, madhab satu dengan madhab yang lain, baru mengeluarkan sebuah fatwa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.